Bab 1111. Baru belajar beberapa hari ini. Daniel menatap anak-anak dengan lembut. Setiap hari menghabiskan waktu 2 jam belajar masak, meneliti masakan. Satu hari belajar satu macam sayur. Jadi bisa memasak sayur semeja penuh ini. Apa kalian suka? Suka. Papi sangat hebat. Anak-anak sangat senang. Bagus kalau suka. Daniel sangat bersyukur. Ayo makan. Sekeluarga makan siang dengan sukacita. Rosie si elang di atas balkon sedang makan daging segar. Rosie di ujung meja makan, sedang menyantap makan siangnya. Namun ia terus menoleh ke arah piring anak-anak. Charles mengajarinya dengan tegas. Rosie, jangan sembarangan. Makan makananmu. Rosie, kamu tidak boleh makan daging. Kamu hanya boleh makan makananmu. Carla menenangkan dengan suara lembutnya. Ia teringat dirinya akan segera pergi. Sedangkan Rosie harus tinggal bersama Charles. Ia tak tega menegur Rosie. Menyebalkan. Menyebalkan. Rosie berseru tak senang. Lalu lanjut makan makanannya. Papi, bagaimana keadaan perusahaan akhir-akhir ini? Masalah sudah diselesaikan? Tanya Carlos kepada Daniel. Sudah sebagian. Daniel menjawab dengan santai. Tidak perlu cemas. Papi akan mengatasinya. Papi tidak menjalani hari pelayatan kakek buyut dengan baik. Jika papi ada waktu, ingat pergi mengunjungi kakek buyut. Jelaskan baik-baik padanya. Carlos teringat segera pergi. Ia agak mencemaskan ayahnya. Oke, Daniel memberinya sepotong ikan. Negara Emron sangat dingin. Papi sudah menyiapkan pakaian hangat. Ingat dipakai sebelum turun pesawat. Iya, Carlos menganggukkan kepala. Tak berani melihat Daniel. 2 bulan lagi papi pergi menemui kalian. Daniel membelai kepala kecilnya. Beberapa waktu ini, kamu harus belajar secara online. Belajar baik-baik. Iya, Carlos agak merasa bersalah. Papi juga harus jaga diri dengan baik. Bodoh, papi bukan anak kecil. Daniel tersenyum dan juga berpesan kepada Carla. Carla, setelah tiba di sana masih harus berobat. Kamu harus fokus menyembuhkan dirimu dulu. Mengerti? Mengerti papi. Begitu bersuara. Suara Carla sudah serak-serak basah. Carla minum sup. Tracy memberi Carla semangkuk sup. Juga mengapit sayur untuk Carlos dan Charles. Lalu menjelaskan masalah negara Emron kepada anak-anak untuk mencairkan suasana sedih anak-anak. Negara Emron ada patung es dan ada salju. Di sana bisa main perang salju dan juga main luncuran es. Menyenangkan sekali. Mami, negara Emron selalu dingin. Rasa penasaran Carla keluar. Tempat Mami tinggal adalah kota Snowy, yaitu ibu kota negara Emron. Sepanjang tahun kebanyakan musim dingin. Sangat jarang sekali bersuhu hangat. Paling tinggi hanya sekitar 10 Celcius. Tracy mengenalkan negara Emron kepada anak-anak. Tempat tinggal Mami sangat besar dan tinggi. Paman memelihara banyak binatang. Oh ya, ada angsa yang Carla suka loh. Apa ada harimau dan singa? Tanya Charles dengan semangat. Tidak ada. Tracy tersenyum. Itu adalah hewan yang dilindungi negara. Mana mungkin dipelihara di rumah. Juga ada beberapa ekor anjing mastif Tibet dan beberapa ular. Tracy terhenti ketika melihat wajah Carla memucat ketakutan. Bola matanya lebih besar dari lonceng tembaga. Carla, jangan takut. Tracy lekas menenangkan. Mami dan Paman tidak tinggal bersama. Di tempat Mami hanya ada angsa. Bagus kalau begitu. Dalam seketika Carla menghela napas lega. Lalu bertanya, apa ada pinguin? Tidak ada. Jika kamu suka, Mami akan meminta orang menyiapkan. Tracy lekas mengeluarkan ponsel menelepon pembantu keluarga di negara Emron untuk meminta mereka memelihara beberapa ekor pinguin di rumah. Mami bisa bicara bahasa Emron. Carlos sangat terkejut. Walaupun ia tahu Mami yang sekarang sangat hebat. Tetapi sebelumnya ia hanya melihat seni bela diri maminya. Belum pernah melihat dari sisi pengetahuan. Bab 1112. Bisa. Mami belajar 5 bahasa. Tracy tersenyum kepada Carlos. Tapi ada 2 bahasa yang tak terlalu mahir. Carlos bisa mengajari Mami. Mami terlalu rendah hati. Kita belajar bersama. Dalam seketika Carlos menemukan motivasi. Iri sekali dengan kalian. Kalian bisa tinggal bersama Mami. Charles melihat komunikasi antara Carlos dan Carla. Ia menjadi sedih dalam sekejap. Aku segera berpisah dengan Mami. Tidak apa.
Setelah 2 bulan, papi akan membawamu ke Emron mencari mereka. Daniel menepuk-nepuk kepalanya. Kamu juga bisa pergi bersama Mami ke Emron. Tracy juga tidak rela meninggalkan Charles. Jadi ia bicara dengan hati-hati. 2 bulan kemudian, ketika papi pergi menjemput Carla, jadi sekalian menjemputmu pulang. Charles menoleh melihat Daniel. Tidak perlu. Daniel lekas menolak. Kamu sudah membawa mereka berdua. Setidaknya tinggalkan satu untuk Kukan. Toh hanya tinggal 2 bulan. Bukannya tidak pulang. Tracy mengernyitkan kening. Kamu tanya Charles. Apa dia ingin pergi? Charles memandang Tracy dengan lemah. Lalu segera menundukkan kepala tak berani bicara. Charles, kamu ingin pergi? Daniel bertanya Charles. Aku. Charles merenung sejenak. Lalu bicara dengan pelan-pelan. Lebih baik aku tinggal di sisi papi saja. Kalau tidak, papi akan kesepian. Ketika mendengar Charles berkata demikian, Tracy tidak lagi bicara apa-apa. Ia hanya mengubah ucapannya. Baiklah, kalau begitu kita bertemu 2 bulan kemudian. Iya, Charles lekas menganggukkan kepala. Sudah, ayo makan. Daniel mengapit tulang iga babi untuk Charles. Walaupun wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tetapi sebenarnya dalam hatinya sangat sedih. Ia mengira Charles tinggal di sisinya karena tidak merelakannya. Ternyata karena mengasihaninya. Setelah selesai makan, Daniel mulai menemani anak bermain. Ia terlebih dulu membantu Carlos menyelesaikan masalah perangkat lunak yang baru ditemukan Carlos. Memberinya arahan, lalu Carlos menyelesaikan masalah lainnya. Kemudian ia merapikan boneka Barbie bersama Carla. Carla berencana membawa beberapa boneka ini ke negara Emron. Daniel menemukan kotak kecil berwarna merah muda untuk diisi boneka-boneka itu. Di sisi lain Charles sedang bermain Lego. Ia memberikan waktu kepada mereka dengan patuh. Tracy membereskan dapur sendirian. Mengerucutkan bibir tak senang. Sudah 2 tahun ia tidak melakukan tugas rumah. Daniel si sialan itu malah menyuruhnya membereskan dapur. Benar-benar menyebalkan. Tetapi pria itu sudah masak. Sudah sewajarnya ia yang membereskan dapur. Lagi pula ini adalah dapur rumahnya. Sekeliling rumah itu penuh dengan aura familiar. Setiap sudut rumah, setiap barang ada bayangan Bibi Juni. Tracy teringat situasinya saat memasak 2 tahun lalu. Entah bakpao berubah bentuk atau mengira garam adalah gula ataupun tidak matang. Pokoknya banyak sekali masalah dalam memasak. Tetapi kadang-kadang juga bisa memasak beberapa sayur. Ia masih ingat waktu itu Daniel pindah ke lantai atas. Setiap malam ia menyelinap ke atas untuk tidur. Pagi hari kembali pulang membuat sarapan. Ketika anak-anak sekolah, ia akan membawa sarapan ke atas untuk makan bersamanya. Waktu itu entah kenapa seolah otaknya tersengat panas. Begitu mencintainya. Sekarang ia menjadi lebih berlogika. Sekalipun Daniel lebih baik berkali-kali lipat daripada dulu, ia tetap sangat sadar. Mungkin ini yang dinamakan dewasa. Tak terasa waktu sudah tiba. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tracy pergi membuka pintu. Naomi mengingatkan dengan suara kecil. Nona Tracy, sudah waktunya ke bandara. Mungkin agak macet di perjalanan. Kalau tidak berangkat sekarang, takutnya akan terlambat. Iya, Tracy menjawab. Lalu menoleh memanggil ke arah kamar. Carlos, Charles, Carla, waktunya ke bandara. Di dalam kamar, tangan Charles yang baru saja meletakkan menara mutiara gemetar, membuat seluruh Lego itu roboh. Satu persatu Lego tersebar. Bab 1113. Carlos yang sedang memasang chip di dalam tubuh pesawat yang baru ditemukannya menghentikan aksinya. Carla yang sedang mengganti baju boneka Barbie juga tercengang. Ketiga anak memandang Daniel secara serempak. Daniel melihat ke bawah. Keningnya berkerut, ia selalu berharap waktu dapat berjalan lebih lambat. Tetapi pada akhirnya waktu pun tiba. Entah selambat apapun, mereka tetap harus berpisah. Papi, Carla berlari masuk ke dalam pelukan Daniel. Memeluk lehernya dengan erat dan menangis keras. Aku tidak ingin berpisah dengan papi. Bodoh. 2 bulan lagi papi akan ke sana menjemputmu. Daniel menepuk punggung Carla dengan ringan. Anak baik, 2 bulan akan segera berlalu. Tidak, tidak, Carla masih menangis. Tangisannya sangat pilu. Mata Charles memerah. Air mata menggenang dalam matanya.
Carlos tampak kuat, tetapi matanya juga mulai basah. Mereka bertiga tumbuh bersama, tidak pernah berpisah sebelumnya. Tetapi sekarang mereka sudah harus berpisah. Seperti sebuah satu keutuhan tiba-tiba harus dibagi menjadi beberapa bagian dan tidak lengkap lagi. Tracy mendorong pintu yang tertutup. Ia agak tidak tega ketika melihat pemandangan ini. Namun ia tetap berkata dengan dingin, "Sudah waktunya pergi." Carlos merapikan barang dengan diam, lalu keluar dari kamar. Charles berdiri berjalan keluar sambil menarik tangan Tracy. "Mami, aku boleh mengantarmu ke bandara kah?" Tanyanya dengan suara serak. "Tentu saja boleh." Tracy menepuk kepala kecilnya. "Kamu dan Carlos keluar dulu anak baik." "Iya." Charles mengikuti Carlos keluar dengan patuh. Carla masih menangis. Ia memeluk leher Daniel, tak melepaskan tangannya. "Carla anak baik. Di luar angin kencang harus pakai mantel dulu." Daniel membantu mengenakan mantel Carla, lalu menyerahkannya pada Tracy. "Ikut Mami." Tracy memeluk Carla dan memandang Daniel dengan tatapan ruwet. "Kamu tidak ikut ke bandara?" "Tidak," Daniel menjawab dengan suara rendah, agar tidak sedih lagi. Setelah bicara, Daniel menyerahkan kotak isi boneka kepada Naomi, lalu mendesaknya, "Pergilah." "Tidak mau." Carla meronta, mengulurkan kedua tangan dan berseru menangis menginginkan papi. "Papi, aku tidak ingin berpisah denganmu." Daniel membalikkan badan, memberi gestur tangan, "Cepat pergi." Tracy memeluk Carla pergi. Ketika keluar dari rumah, ia menoleh kepala melihat sekali lagi. Punggung Daniel membelakanginya. Dengan kepala tertunduk, tubuh tinggi itu gemetar. Hatinya sedih, matanya memerah. Untuk sesaat, hatinya agak lunak. Tetapi pada akhirnya ia tetap membawa Carla pergi. "Papi, papi," Carla berseru sambil menangis. Ia melihat ke arah rumah dan tak berhenti berteriak, "Papi," tetapi Daniel tetap tidak keluar dari rumah. Thomas ikut ke bandara. Setelah mereka lewat pemeriksaan, baru bawa Charles pulang. Daniel memerintah dengan suara serak. "Baik." Thomas lekas membawa Hartono dan lainnya pergi mengikuti. Ryan berdiri di atas balkon. Matanya mengantarkan pergi pasukan mobil Moore. Ia juga melihat mobil Thomas mengikuti dari belakang. Naomi mencodongkan tubuh keluar, melirik ke lantai atas. Ryan dan Naomi saling bertatapan. Masing-masing ada tatapan mata yang rumit. Pada akhirnya Naomi menghindari tatapannya terlebih dahulu. Ryan mendesah. Hatinya semakin lesu ketika melihat mobil itu semakin pergi menjauh. Dengan kepergian Tracy, apakah hubungannya dan Naomi akan berakhir? Ryan menoleh memandang Daniel. Ia sedang duduk di atas sofa dan merokok dengan hening. "Anda sangat jarang merokok." Ryan membawakan asbak untuknya. "Tiba-tiba aku merasa gagal." Daniel memandang dirinya sendiri dalam kabut asap. Matanya sedikit sedih. Di sepanjang hidupnya, ia tak dapat mengendalikan cinta dan keluarganya. Ryan gemetar. Ia berkata dengan cemas, "Tuan Daniel, Anda jangan berkata demikian. Di dalam hatiku, Anda adalah yang terhebat." Bab 1114. Daniel menundukkan kepala merokok. Tidak bicara sepatah kata pun. Hanya berpisah 2 bulan. Ryan menghiburnya. "Setelah 2 bulan dan segalanya stabil, Anda bisa ke sana menjemput 3 anak. Mungkin nanti Nona Tracy juga bersedia pulang dengan Anda." Ucapan ini seperti mengingatkan Daniel. Ia tiba-tiba mendongak. Matanya yang sedikit menyipit bersinar dengan tekad. Benar, masih ada harapan. Sekalipun lelah hingga ambruk, sekalipun harus menyerahkan segalanya, ia tetap harus menjemput kembali wanita dan anaknya. Mobil perlahan menuju ke arah bandara. Setelah bujukan sepanjang perjalanan, Tracy tetap tak berhasil menenangkan Carla. "Carla, setelah kamu sembuh, Papi akan datang menjemputmu. Jangan menangis ya, anak baik." Ia berulang kali mengatakan kalimat ini. Selain kalimat ini, ia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian ucapan Carlos membuat Carla berhenti menangis. "Carla, jika kamu menangis lagi, sakitmu akan semakin parah. Waktu kamu kembali akan diperpanjang." Ternyata kalimat ini memang berhasil. Carla terkejut ketika mendengarnya. Ia terisak beberapa kali dan mulai berhenti menangis. Kemudian ia menyeka air matanya. Carla tidak menangis, ingin cepat sembuh dan cepat pulang. "Carla, anak baik." Tracy menyeka air matanya dengan sedih.
Charles duduk di sudut sambil meneteskan air mata. Ia tak berani menangis dan tak berani berulah. Ia takut akan mempengaruhi Carla dan juga takut Mami sedih. Tetapi sebenarnya ia sangat tidak rela maminya pergi. Tiba di bandara. Perpisahan tetap harus dilakukan. Charles menerjang ke dalam pelukan Tracy. Akhirnya ia menangis. Mami, aku tak ingin Mami pergi. Tracy memeluknya dengan erat dan menepuk punggungnya. Tidak apa Charles. Kita akan segera bertemu. Kamu adalah laki-laki. Harus kuat. Tracy menenangkan. Charles juga ingin kuat. Tetapi ia tak sanggup. Tangisannya membuat Carlos dan Carla ikut menangis. Ketiga anak menangis bersama. Orang-orang di sekeliling melihat ke arah mereka dengan tatapan sedih. Tracy menenangkan mereka sejenak. Hingga Naomi mengingatkan ketiga kali. Ia baru melepaskan Charles dengan tidak rela. Ia memegang wajah Charles dan menyeka air matanya. Lalu berkata dengan suara serak. Charles, harus patuh dengan papi. Jaga diri sendiri. Ada apa-apa telepon Mami kapanpun ya. Iya. Charles menganggukkan kepala sambil menangis. Sudah sana. Pulang dengan Paman Thomas. Mami sudah harus masuk. Tracy menepuk kepala kecilnya. Charles. Carlos mendekat memeluk Charles. Masih ingat ucapanku. Harus menjaga papi. Ada apa-apa beritahu aku. Ingat. Charles menundukkan kepala menangis. Kakak juga harus menjaga Mami dan Carla. Tenang saja. Carlos menyeka air mata Charles. Tetapi air matanya sendiri tak berhenti mengalir keluar. Pergilah, sudah waktunya kami masuk. Kak Charles. Carla berlari memeluk Charles. Bantu aku jaga Rosie. Iya, Charles menganggukkan kepala. Carla, kamu harus sembuh. Jangan menangis. Iya, Carla menganggukkan kepala sambil menangis. Tracy memberi kode mata. Naomi dan Paula membujuk kedua anak masuk. Thomas juga menggendong Charles bersiap pergi. Thomas. Tracy memanggil Thomas dan menyerahkan selembar dokumen kepadanya. Tolong bantu aku. Berikan ini pada Denny. Dan juga tolong jaga Windy. Tenang saja. Tuan Daniel sudah menyuruhku menjaganya. Thomas menerima dokumen itu. Terima kasih. Tracy berterima kasih dan berbalik badan pergi. Mata Thomas mengantarkan Tracy dan yang lainnya pergi. Lalu ia pulang sambil memeluk Charles. Charles menyeka air mata dan bertanya kepada Thomas dengan sedih. Paman Thomas, apa kedepannya aku sudah tak punya mami? Bukan begitu. Anak bodoh. Papimu juga sedang memikirkan cara. Setelah 2 bulan, ia akan ke negara Emron menjemput mamimu. Carlos dan Carla pulang. Benarkah? Charles bersemangat ketika mendengarnya. Tentu saja, Thomas sangat percaya diri. Tidak ada yang tak bisa dilakukan papimu. Ia pasti menepati janjinya. Bab 1115. Pesawat mulai terbang dan meninggalkan kota yang familiar ini. Tracy melihat pemandangan kota Bunaken dari jendela. Perasaannya campur aduk. Ada banyak hal yang muncul di benaknya. Semua itu adalah kenangan pahit dan manis. Tetapi entah itu kenangan pahit atau manis, semuanya berhubungan dengan Daniel. Wajah itu. Sosok punggung itu sudah terukir di dalam benaknya seperti bayangannya. Mungkin, jika hilang ingatan sekali lagi, ia akan melupakan Daniel. Saat merenungkan itu, Tracy menertawakan dirinya. Sejak ia berpura-pura bersikap dingin dan keras pada Daniel. Tetapi sekarang begitu ia pergi, ia baru menyadari ternyata ada beberapa hal yang tak bisa dibohongi. Di dalam hatinya selalu ada dia. Hanya saja, dendam dan kebencian itu melelahkan hatinya. Belenggu itu tak bisa dilepaskan. Ia juga tak bisa mewakili Bibi Juni dan dirinya yang dulu untuk memaafkan Daniel. Jadi, segalanya berakhir sampai di sini saja. Daniel berdiri di bandara dengan kepala terangkat. Ia memandang pesawat yang terbang menjauh. Tatapannya sangat rumit. Sudah bilang tidak datang. Tetapi pada akhirnya ia tetaplah kemari. Tidak menunjukkan wajah. Hanya bersembunyi di sudut dan mengantarkan mereka pergi dengan diam-diam. Ketika melihat pesawat keluarga Moore menghilang dari pandangannya, hati Daniel tampak telah jatuh ke jurang maut. Pada akhirnya Tracy pergi. Sungguh telah pergi. Tanpa keraguan dan penuh tekad. Papi, suara kekanak-kanakan muncul dari belakang tubuhnya. Kemudian sebuah tangan kecil berlemak menarik tangan Daniel. Daniel menundukkan kepala melihatnya. Charles mendongak melihatnya dan menatapnya dengan penuh penantian.
Paman Thomas bilang, Papi akan menjemput Mami kembali. Apa benar? Iya, walaupun Daniel menjawab demikian, tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak ada keyakinan. Ia tahu jelas, Tracy yang sekarang sudah bersikeras. Entah apapun yang ia lakukan tetap tak bisa menggoyahkan hatinya. Apa Papi mencintai Mami? Tanya Charles lagi. Iya, Daniel menjawab tanpa ragu. Ingin bersama Mami? Tanya Charles lagi. Tentu saja, dalam benak Daniel terbayang pemandangan 5 orang tinggal bersama. Ini adalah kehidupan impiannya. Baiklah kalau begitu, Charles menganggukkan kepala dengan sukacita. Lalu membuat janji dengan jari Daniel. Papi, aku beritahu Papi satu rahasia. Apa itu? Daniel berjongkok dan mendekatkan telinganya. Charles berbisik di samping telinganya. Aku dan Kak Carlos sudah sepakat. Kami ingin bekerja sama membantu Papi mengejar Mami kembali. Dengan adanya bantuan dari kami berdua, pasti berhasil. Setelah Carla sembuh, ia juga akan ikut bergabung. Ini adalah tahap ketiga dari rencana menjemput Mami kembali. Daniel agak tersentuh. Ia membelai kepala Carlos dan berkata dengan lembut, "Terima kasih Charles." Juga harus berterima kasih pada Kak Carlos dan Carla. Charles menatapnya dengan serius. Iya. Terima kasih Carlos dan Carla. Daniel mencubit hidungnya dengan lembut. Papi pernah mengajari kami bahwa melakukan sesuatu dengan keyakinan teguh, tidak mundur, tidak takut bahaya dan maju dengan berani. Jadi, Papi juga harus berjuang ya. Charles mengepalkan tangan kecil untuk menyemangati Daniel. Baik, Papi pasti akan mendapatkan Mami kembali. Dalam sekejap, Daniel penuh percaya diri, ia memeluk Charles dan mengangkatnya ke atas kepalanya. 2 bulan lagi, kita bersama-sama ke negara Emron menjemput Mami, Carlos dan Carla. Ucapnya dengan penuh percaya diri. Yeay, bagus sekali. Charles mengangkat kedua tangannya, berseru dengan gembira. Saat melihat Charles bahagia seperti itu, Daniel juga menunjukkan senyuman yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ia menggendong Charles hendak pergi. Hanya saja, baru jalan beberapa langkah. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing dan pandangannya buram. Ia menghentikan langkah dengan spontan dan menggunakan tangan bersandar pada dinding. Papi kenapa? Charles tidak menyadari keanehan Daniel. Apa Anda melihat orang mencurigakan? Thomas mengira Daniel menyadari ada bahaya di sekeliling. Makanya bersikap waspada. Tuan Daniel, apa Anda sakit? Hanya Rian yang menyadari keanehan Daniel.